Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya. Pada saat ini saya akan membuat video dengan tema pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester dengan mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Dr. Fauzi Syam, SHMH. Baiklah teman-teman, tanpa mengulur waktu, selamat menikmati. Keberadaan populasi manusia yang banyak di dekat laut sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis pemanfaatan sumber daya yang terdapat di laut itu sendiri. Berbagai komunitas kehidupan yang terdapat di laut atau yang dikenal dengan ekosistem memberikan manfaat yang beragam bagi manusia. Manfaat yang diperoleh tersebut berkembang dari waktu ke waktu seiring berkembangnya pengetahuan manusia dan kemampuannya memanfaatkan potensi yang ada. Pemanfaatan sumber daya laut, baik di pesisir, di permukaan air, di kolong maupun di bawah laut, sudah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan ketika umat manusia belum mengenal peradaban maju seperti saat ini. Laut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhannya. Laut menjadi sumber pangan bagi manusia dan sekaligus menjadi penghubung antara satu daratan dengan daratan lainnya. Hal inilah yang mungkin menyebabkan kawasan yang paling dominan disenangi oleh manusia untuk bermukim pada awalnya juga adalah pinggir laut. Tidak heran jika kota-kota besar di dunia, bahkan di Nusantara pada umumnya berada di pinggir laut. Kondisi ini menyebabkan jumlah populasi manusia terbanyak juga cenderung berada di pemukiman dekat laut. Manfaat yang diperoleh manusia dari laut diantaranya manfaat dari segi pangan. Laut memberikan ikan dalam berbagai jenis dan ukuran yang dapat ditangkap oleh manusia sesuai dengan alat yang dipergunakannya. Selain ikan, laut juga menyediakan udang, kepiting, kerang-kerangan, dan berbagai spesies yang bisa dikonsumsi. Laut juga menyediakan bahan pangan dari tumbuhan laut, yakni rumput laut, alga, dan anggur laut. Bahan pangan tersebut ada yang bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, ada pula yang dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahan. Terdapat berbagai produk-produk laut bernilai ekonomis penting selain pangan yang juga sering dimanfaatkan oleh manusia. Mutiara yang bernilai jutaan, bahkan puluhan juta rupiah, berasal dari kerang mutiara yang banyak terdapat di laut. Selain mutiaranya, kerang mutiara juga memiliki kulit yang bisa diolah menjadi hiasan dinding yang juga bernilai jual yang tinggi. Terdapat pula batu karang yang dahulu banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan kapurnya untuk cat bangunan. Pasir laut sampai saat ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah penduduk karena dianggap mudah diperoleh dan ekonomis. Jasa lingkungan juga banyak diberikan oleh laut. Air laut merupakan media yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga dimanfaatkan untuk alur pelayaran. Angin laut dimanfaatkan untuk menggerakkan layar perahu nelayan dan menggerakkan turbin untuk pembangkit tenaga listrik. Gelombang laut dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir yang juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Keindahan alam laut yang meliputi pesisir pantai maupun panorama bawah lautnya menawarkan potensi wisata yang bernilai tinggi dan diminati masyarakat lokal sampai internasional. Laut juga memberikan berbagai jasa lingkungan untuk manusia. Laut menjadi media penghubung antara satu wilayah daratan dengan daratan lain, sehingga permukaan laut memungkinkan untuk menjadi alur pelayaran. Keindahan alam pantai, bawah laut, dan terumbu karang memberikan pengalaman tak terlupakan untuk para wisatawan. Gelombang laut juga menawarkan pengalaman berselancar yang menyenangkan bagi para pecinta olahraga air laut. Pengambilan manfaat sumber daya perairan khususnya laut terbagi atas pemanfaatan ekstraktif dan non-ekstraktif. Pengambilan manfaat dengan cara mengambil sumber daya dikenal dengan istilah pemanfaatan ekstraktif, sedangkan pengambilan manfaat non-ekstraktif tidak dilakukan dengan mengambil sumber dayanya, tetapi memanfaatkan nilai-nilai dan fungsi yang diberikan oleh sumber daya tersebut. Berikut adalah contoh dari pemanfaatan sumber daya laut dengan cara ekstraktif, yaitu penambangan minyak, gas, dan mineral,
pengambilan batu karang, penangkapan ikan, pengambilan mangrove, budidaya ikan, pengambilan teripang, budidaya rumput laut, pengambilan pasir laut, dan lain-lain. Dan berikut beberapa contoh jenis-jenis pemanfaatan sumber daya laut non-ekstraktif, yaitu pemanfaatan sumber daya laut dalam bentuk kegiatan pariwisata, pendidikan non-ekstraktif, tempat acara sosial, olahraga air, perhubungan laut, dan penelitian non-ekstraktif. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.